Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilahul awwalina wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khatamul anbiya'i wal mursalin wa la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kuntum khairu ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang saya muliakan, kita bersyukur pada Allah pada malam hari ini, Sabtu malam Ahad, kita masih diberi nikmat oleh Allah, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesehatan, sehingga kita dimudahkan untuk hadir di majelis ini untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kita dengan mempelajari firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mari kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu saudara sekalian, ada hal penting dalam hidup ini yang seringkali kita lupakan ya. Sering kita lupakan. Mengapa lupa? Karena kita sibuk dan urusan dunia kita. Sibuk dan pekerjaan, sibuk dengan rumah tangga ya. Sibuk dan rutinitas kita dalam kehidupan sehari-hari. Seringkali kita lupa bahwa kita suatu saat pasti akan kembali ke hadirat Allah. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang berjiwa, tiap-tiap yang bernyawa itu pasti mati. Jadi kita semua ini pasti mati, dan tidak ada yang tidak akan mati. Karena itu menentang sunnatullah. Mati itu menunggu giliran. Menunggu giliran. Oleh karena itulah ayo kita persiapkan menyongsong kematian itu. Dan salah satu hal yang mesti harus kita memohon kepada Allah adalah kita menghindar, berlindung kepada Allah dari panasnya siksa api neraka. Pertemuan ini saya sengaja tidak surganya dulu tapi nerakanya dulu gitu ya. Kalau masuk surga itu semuanya orang siap. Kan begitu Bapak Ibu semua ya. Kalau masuk surga itu semua siap, gampang mudah. Tapi sih nggak siap ini kalau masuk neraka, mampir di neraka terlebih dahulu, dicuci terlebih dahulu oleh Allah dosa-dosa kita. Nah ini tidak semua orang siap, tidak semua orang siap. Kan itu mari sebagian dari waktu kita ini ya refleksi kita ke depan. Refleksi kita depan agar Allah memberikan pertolongan kepada kita terhindar dari panasnya, pedihnya siksa api neraka. Oke. Bapak Ibu sekalian, jangan pernah kita kecilkan ya. Kalau kita setelah sholat, tolonglah sempatkan kita ini untuk doa ini. Doa kita itu rata-rata hanya minta uang gitu Pak ya, minta jabatan, rezeki yang banyak, mobil, kan begitu Pak ya. Tapi tidak banyak di antara umat itu yang minta perlindungan kepada Allah dari siksa api neraka ini. Nah, di sini kita sempatkan setiap selepas sholat itu zikir kita, Allahumma ajirni minan nar. Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Ya Allah, ya, tolonglah kami dari pedih panasnya siksa api neraka. Minta. Kalau Allah itu mengabulkan doa kita dijauhi dari siksa api neraka,
Tentu pasti seperti para jemaah, oleh Allah dimudahkan untuk datang ke masjid Hajah Nariyah ini ya, Nuriyah, dimudahkan oleh Allah. Kalau doa kita ini dikabulkan, ini pun harus minta. Tidak serta-merta para jamaah itu longgar, lapang hatinya datang ke masjid. Di luar sana itu 1000 alasan untuk tidak datang ke masjid. Bisa jadi karena jarang berdoa ini, jarang minta pertolongan kepada Allah agar diselamatkan dari siksa api neraka. Kalau Allah itu menyelamatkan kita dari siksa api neraka, kan kita berdoa memohon terus, dimudahkan oleh Allah untuk datang ke masjid, dimudahkan untuk sholat, dimudahkan untuk tidak segera pulang. Ini kalau mencari alasan nggak ngaji tuh banyak. Bener apa salah bapak-bapak itu? Banyak alasan, macam-macam. Kalau oleh Allah tidak diselamatkan diri kita ini dari api neraka. Kita alhamdulillah oleh Allah malam hari ini diberi kesempatan untuk beribadah kepadanya, dilanjutkan dengan kajian-kajian keagamaan. Oleh karena itulah titip saya Bapak Ibu ya, tolong sempatkan untuk berdoa kepada, nggak banyak, Allahumma ajirni, hanya 2 kata, minan nar. Allahumma ajirni minan nar. Allahumma ajirni minan nar. Paham Bapak ya? Sederhana ini. Ini kalau Allah dikabulkan, sekali lagi, kalau Allah mengabulkan, kita dimudahkan untuk beribadah, beramal soleh. Tapi kalau tidak dikabulkan oleh Allah, 1000 alasan kita untuk tidak beramal soleh. Bapak Ibu sekalian, hakikat neraka jahanam, Amr bin As radhiyallahu anhu berkata, seandainya salah seorang di antara kalian mengetahui hakikat neraka jahanam, sungguh ia akan berteriak sampai suaranya terputus. Seandainya tahu Pak, panasnya neraka itu, dia akan teriak sampai putus. Lah kita kan nggak tahu panasnya akan begitu Pak ya. Maka ya nggak pernah kita ini merasa ada sesuatu persoalan besar dalam hidup kalau kita ini tidak diselamatkan oleh Allah dari siksa api neraka. Dan ia akan sholat sampai tulang punggungnya itu patah. Kalau tahu Pak ya, kalau tahu panasnya jahanam, orang akan teriak Pak, minta pertolongan kepada Allah untuk diselamatkan sampai putus urat lehernya, dan ia akan mau sholat. Jadi kalau ada orang nggak mau sholat, itu kayak pemberani Pak, sombong, pemberani. Ayo, oleh karena itulah sholat wajib kita lakukan agar kita terhindar dari panasnya api neraka ini. Neraka jahanam merupakan suatu tempat mengerikan yang disediakan Allah untuk umat manusia setelah hari kiamat tiba. Jadi neraka itu tidak disediakan hari ini, tapi nanti setelah hari kiamat. Kalau disediakan sekarang semuanya baik Pak, pasti masjid ini penuh, ya penuh. Atas ini pasti penuh. Kalau Allah menyediakan surga neraka itu di dunia, tapi kan Allah tidak menyediakan, dan ini kita diuji oleh Allah. Berdasarkan riwayat dari Yazid Ar-Rakasi dari Anas bin Malik berkata, Jibril datang kepada Nabi pada waktu yang ia tidak biasa datang, dalam keadaan berubah mukanya. Maka ditanya oleh Nabi, mengapa aku melihat engkau wahai Jibril berubah muka? Jibril menjawab, ya Muhammad, aku datang kepadamu di saat Allah menyuruh supaya dikobarkan penyalaan api neraka. Maka tidak layak bagi orang yang mengetahui bahwa neraka jahanam itu benar dan siksa kubur itu benar, dan siksa Allah itu terbesar untuk bersuka-suka sebelum ia merasa aman daripadanya. Salah satu ciri orang yang beriman itu adalah percaya kepada hari akhir, percaya ada kehidupan setelah kematian.
Kalau orang ateis nggak percaya Pak, setelah hidup mati itu ada kehidupan. Termasuk orang-orang seperti di Rusia, orang-orang yang ada di Cina, orang-orang yang ada di Jepang. Kalau Pak Fahri ke beberapa negara seperti itu, mereka tidak tahu, menafikan tidak ada kehidupan setelah kematian di dunia. Ya sudah, mati ya mati. Tapi bagi kita orang yang beriman, iman kepada Allah, iman kepada Rasul, iman kepada kitab suci, iman kepada nabinya, iman kepada yaumul kiamah dan qada dan qadar. Ini harus kita yakin, percaya bahwa ada kehidupan setelah hidup. Siksa kubur itu ada. Orang yang hidup dari awal Nabi Adam sampai hari ini, jutaan tahun, bahkan miliaran tahun, semuanya ada di alam kubur. Dan di dalam alam kubur itu ada siksa kubur dan ada nikmat kubur. Itu dalam pandangan Allah tidak seberapa. Masa tunggu kehidupan sampai datangnya hari kiamat. Kalau ini kita bandingkan dalam hidup, tidak ada apa-apanya Bapak Ibu. Mungkin yang tertua, yang paling sepuh di sini umur berapa di sini jamaah kita ini? Ada yang 70? Ada ya. Ada yang 80? Ada yang 90? Ada yang sudah 100 ini. Ngacung tangan sudah 100. Yang 90? Ada? Ibu-ibu ada ibu-ibu? Yang 90 ibu? Enggak ada ya. Yang 80 ada ya banyak ya. Ngacung tangan mungkin 80. 80. Apa artinya 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun dibandingkan dengan lamanya hidup kita di alam kubur? Padahal alam kubur, alam barzah itu hanya pemisah, dinding pemisah antara dunia dan akhirat. Jadi kalau kita buat dinding pemisah segini, ini dunia, ini akhirat, di balik ini disebut dan alam barzah ini. Dinding pemisah. Dinding pemisah ini mulai dari Nabi Adam sampai hari ini sudah jutaan tahun. Dari sini nggak ada apa-apanya ya umur kita yang 60, 70 tahun. Kadang-kadang kita ini yang hanya kepentingan 40, 50, 60 tahun itu luar biasa membelanya. Bahkan iman seringkali digadaikan gara-gara membela yang 50, 60 tahun ini. Seringkali kita lupa untuk mempersiapkan ini. Bapak-bapak, hakikat kita semua kan tinggal menunggu panggilan malaikat maut tuh Pak. Ya kalau enggak Bapak duluan, ya Pak Fahri belakangan. Kalau Pak Fahri belakangan, ya Bapak duluan. Kan itu tuh. Semuanya tinggal nunggu waktu. Dan kita oleh Allah sudah ditentukan. Nah, ayo kita selamatkan. Menyelamatkan diri kita dari siksa api neraka itu yuk saat ini. Bukan nanti. Saat ini. Karena kita percaya alam barzah ada, alam akhirat ada, surga neraka itu ada. Ayo persiapan. Jangan sampai kita berdoa, Rabbi laula akhortani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minal muslimin. Jangan sampai ketika sudah ajal diambil oleh Allah, kemudian jiwa ruhnya ini minta untuk ditangguhkan. Balikkan saya ke dunia, hidupkan kembali, jangan matikan. Saya ingin bersedekah dan saya ingin menjadi orang-orang yang soleh. Maka orang meninggal itu nggak gampang Pak ya. Orang meninggal itu gampang mudah tergantung amal. Amal. Kalau amalnya banyak, bekalnya cukup. Melepas roh kita ini diambil oleh malaikat itu lapang Pak. Tapi kalau amal kita buruk, hutang kita di mana-mana, orang yang disakiti oleh mulut kita itu banyak. Ketika malaikat mau datang, nyawa kita sudah sampai ke tenggorokan, berat, sulit, kan digambarkan di depannya dosa-dosa perbuatan itu. Jangan diambil hari ini. Saya masih mau bayar hutang.
gak jadi, balik lagi. Ditarik lagi oleh malaikat itu, jangan diambil, saya masih mau sholat. Balik lagi, sehingga orang meninggal itu tidak gampang, berat. Tapi bagi orang yang sudah mempersiapkan kematian dengan bagus, insya Allah mengantarkan jiwa ruhnya kepada Allah. Dan kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati kita ini sebelum diri kita ini berpasrah diri kepada Allah. Bapak Ibu sekalian, lalu Nabi SAW bersabda, ya Jibril, jelaskan padaku sifat jahanam itu. Jawabnya, ya, ketika Allah menjadikan jahanam, maka dinyalakan selama 1000 tahun. Bapak, 1000 tahun. Saat menyalakan jahanam, menyalakan saja itu 1000 tahun. Umur kita paling-paling 60, 70, 80. Ini di sini belum ada yang 90 apalagi 100 gitu Pak ya. Kemudian sehingga merah. Jadi 1000 tahun dinyalakan, warna jahanam itu merah. Kemudian dilanjutkan 1000 tahun sehingga warnanya putih. Kemudian 1000 tahun sehingga hitam. Merah, putih, hitam masing-masing 1000 tahun. Totalnya berarti saat Allah menyalakan itu 3000 tahun. Maka ia hitam gelap, tidak pernah padam, nyala dan baranya. Demi Allah yang mengutus engkau dengan baik, andaikan terbuka sebesar lubang jarum, niscaya akan dapat membakar penduduk dunia. Semuanya karena panasnya. Andaikan Pak, jahanam itu oleh Allah dibuka di dunia sebesar lubang jarum, dunia ini akan terbakar semuanya Pak ya. Jadi nggak ada artinya Pak ya, kompor gas Pak ya, korek api untuk ngerokok ya, cok enteng Pak, enteng loh Pak, ngerokok itu kan latihan gitu ya, latihan. Anar kan begitu, nggak ada bandingannya. Ini malaikat Jibril menyatakan kalau dibuka ya, dibuka neraka jahanam sebesar lubang jarum, dunia dan isinya ini akan terbakar. Demi Allah yang mengutus engkau dengan hak, andaikan satu baju ahli neraka itu digantung di antara langit dan bumi. Langit dan bumi, langit ini sangat luas, niscaya akan mati penduduk bumi karena panas dan besinya itu ya. Itu kalau bajunya penduduk ya neraka digantung, maka akan mendidih dunia dan alam semesta ini saking panasnya neraka jahanam itu. Nah, kira-kira bapak-bapak, ini kan gambar saja ibu-ibu ya. Anda kita berada di sini, gimana nasib kita Pak? Ini bawah panas membara, kanan kiri panas membara, atas panas membara. Kalau kita hidup di situ Pak, ada di situ, a'udzubillah min dzalik. Ayolah sadarlah kita, taubatlah kita, ya, taubatlah kita. Perbaiki sisa-sisa dari umur kita ini agar kita selamat dari siksa api neraka. Demi Allah yang mengutus engkau dan hak, andaikan satu pergelangan dari rantai yang disebut dalam Al-Quran diletakkan di atas bukit, niscaya akan mencair sampai ke bawah bumi yang ketujuh. Demi Allah yang mengutus engkau dan hak, andaikan seorang di ujung barat tersiksa oleh panasnya api neraka, niscaya akan terbakar orang-orang yang ada di ujung timur karena sangat panasnya. Jahanam itu sangat dalam dan perhiasannya besi dan minumannya air panas campur nanah dan pakaiannya potongan-potongan api. Api neraka itu ada 7 pintu, tiap-tiap pintu ada bagiannya yang tertentu dari orang laki-laki dan perempuan. Nabi bertanya, apakah pintu-pintunya bagaikan pintu-pintu rumah kami? Jawabannya tidak. Kata Jibril, tidak, tetapi selalu terbuka, setengahnya di bawah dari lainnya. Dari pintu ke pintu jarak perjalanannya
70.000 tahun. Subhanallah. Walaupun bertetangga penduduk neraka itu, satu pintu tetangga penduduk di jahanam itu perjalanannya sampai 70 tahun. Tiap pintu lebih panas dari yang lain 70 kali ganda. Artinya yaitu yang lebih bawah lebih panas. Bapak Ibu sekalian, saya juga seringkali banyak artis-artis itu Pak, yang seringkali komentarnya nyinyir tuh. Ya apa-apa nanti di neraka biar kumpul bersama dengan artis-artis. Itu nggak pernah ngaji. Itu kan ngenyek itu menurut saya. Itu ngenyek Al-Quran, ngenyek Allah, ngenyek ajaran Islam. Harap apa-apa nanti bisa bertetangga dengan para artis, enak toh di neraka nanti tempatnya. Itu kan ngenyek agama. Padahal Muslim, KTP-nya Islam, tapi sikapnya menantang Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Gak pernah ngaji, jauh dari masjid, jauh dari Al-Quran, jauh dari ustadz. Nah, sekarang kan banyak orang nyinyir-nyinyir kepada agama, bicara tentang surga neraka. Coba aja Bapak Ibu Facebook, ya, kemudian di YouTube, Google, masya Allah gitu. Agamanya Ahmad Muhammad Sodik. Tapi seringkali bicara tentang surga neraka kita mempergi, itu seringkali komentarnya nggak beres. Komentarnya orang-orang yang jauh dari agama. Seakan-akan menantang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Jibril diam sejenak, segan pada Rasulullah sehingga ditanya, mengapa tidak kau terangkan penduduk pintu ketujuh? Jawabannya, di dalamnya orang-orang yang berdosa besar dari umatmu yang sampai mati belum sempat bertobat. Nah, ayo Bapak Ibu, kita kan masih hidup, ayo bertobat. Sesali apa yang kita berbuat yang tidak baik itu, kita rubah dengan amalan-amalan yang baik. Allah itu Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Sebelum didatangi oleh malaikat maut, dan kita tidak tahu, bisa nanti malam malaikat maut datang menjemput kita. Ngapain kita? Mau apa kita? Meminta, Pak jangan sekarang, Pak malaikat. Apa malaikat bisa disogok? Tidak. Maka kesempatan yang oleh Allah diberikan hari ini, ayo. Ini kan kebanyak juga rata-rata umur 40-50 tahun ke atas ya. Kalau tadi pagi tentang optimis gitu ya. Saya lihat jemaahnya yang banyak orang 40 ke atas. Sudah materinya yang pas ini tentang berlindung dari siksa api neraka. Tadi masuk surga semuanya siap Ustadz ya, Bapak-bapak ya. Tapi belum tentu semuanya siap di neraka. Kan itu kita minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar terbebas dari siksa api neraka. Kemudian, mengapa tidak kau terangkan penduduk pintu ketujuh? Jawabannya, di dalamnya orang-orang yang berdosa besar dari umatmu yang sampai mati belum sempat bertobat. Maka Nabi jatuh pingsan ketika mendengar keterangan itu. Sehingga Jibril meletakkan kepala Nabi di pangkuannya sampai Nabi itu sadar kembali. Dan sesudah sadar Nabi bersabda, ya Jibril, sungguh besar kerisuanku dan sangat sedihku. Apakah ada seorang dari umatku yang akan masuk ke dalam neraka? Jawab Jibril, ya, yaitu orang yang berdosa besar dari umatmu. Kemudian Nabi selalu menangis, Jibril juga menangis. Kemudian Nabi masuk ke dalam rumahnya dan tidak keluar kecuali untuk sembahyang, untuk sholat, kemudian kembali dan tidak berbicara dengan orang, dan bila sholat selalu menangis dan minta kepada Allah. Ini ketika Jibril mengabarkan kepada Nabi tentang neraka. Nabi nggak keluar rumah, Nabi murung, tidak mau berbicara. Dari hadis qudsi dinyatakan, bagaimana kamu masih boleh melakukan maksiat? Nah ini ayo bagi kita semua ini sekarang ini, termasuk Pak Fahri. Bagaimana kamu masih boleh melakukan maksiat sedangkan kamu tak dapat bertahan dengan panasnya terik matahariku? Tahukah kamu bahwa neraka jahanam itu mempunyai 7 tingkatan. Setiap tingkat mempunyai 70.000 daerah.
setiap daerah mempunyai 70.000 kampung. Berat. Ayo Semampang sekali lagi, sebelum ajal lagi-lagi, sebelum ajal menjemput, ayo bertobat kepada Allah. Perbanyak kita beramal soleh. Termasuk kalau kita ini aktif di Persyarikatan Muhammadiyah, itu adalah ajang bagi kita untuk beramal soleh. Maka luruskan niat kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Luruskan semata-mata aktivitas kita itu untuk Allah. Demikian pula kalau bapak-bapak ini berangkat bekerja, luruskan hati kita bekerja itu lillahi ta'ala. Agar apa? Kalau lurus niatnya, insya Allah mencari rezeki yang halalan thayyibah. Maaf kalau ada yang haram, minggir. Ini halal, jalan. Begitu seterusnya. Setiap kampung mempunyai 70.000 rumah. Setiap rumah mempunyai 70 bilik. Setiap bilik mempunyai 70.000 kotak. Setiap kotak mempunyai 70.000 batang pokok zargum. Di bawah setiap pokok zargum mempunyai 70.000 ekor ular. Di dalam mulut setiap ular yang panjang 70 hasta mengandungi lautan racun yang hitam pekat. Juga di bawah setiap pokok pohon zargum mempunyai 70.000 rantai. Setiap rantai diseret oleh 70.000 malaikat. Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 159 menyatakan, sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan dari keterangan-keterangan dan petunjuk hidayah Allah, sesudah kami terangkannya kepada manusia dalam kitab suci, mereka itu dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh sekalian makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak ibu sekalian, macam-macam neraka. Neraka itu banyak Pak, mulai neraka yang paling siksanya paling ringan sampai yang paling berat. Satu itu neraka hawiyah. Neraka hawiyah ini diperuntukkan atas orang-orang yang ringan timbangan amalnya. Jadi nanti ketika kita berada di alam mizan ditimbang, ya. Yaumul hisab, yaumul mizan ditimbang oleh Allah. Ketika timbangan kita ini lebih berat kebaikannya, aman kita masuk surga. Tapi ketika ditimbang amal, kebaikannya itu lebih kecil dibandingkan amal keburukannya, awas, hati-hati, neraka menjemput kita. Sehingga nanti neraka hawa ini kalau amal perbuatannya, kira-kira bapak-bapak sudah nimbang nggak bapak ibu? Saya tanya bapak ibu, ibu-ibu ini sudah menimbang nggak amal kebaikannya dengan amal keburukannya? Ayo kita timbang di dunia ini, muhasabah itu. Jangan nanti timbangannya di akhirat wes kasep antara baiknya dan buruknya, antara maksiatnya, kemungkarannya dengan kebaikan kebajikannya. Satu hari mulut kita ini berapa ngomong kebaikannya dan berapa ngomong kejelekannya. Ditimbang di dunia ini nanti sebelum ditimbang oleh malaikat di yaumul mizan, agar kita ini mempersiapkan diri. Oh, ternyata keburukan kita lebih banyak daripada kebaikannya. Ayo rubah agar kebaikan lebih banyak daripada keburukan. Kapan? Saat ini, hari ini, malam ini. Semampang kita ini masih hidup. Semua masih hidup. Kalau sudah mati menyesal Pak, maka ada penyesalan ya di depan. Orang menyesal itu pasti di belakang. Nah, itu ayo di muhasabah. Muhasabah tidak menunggu 1 tahun Pak. Ada muhasabah tahunan, ada muhasabah bulanan, ada muhasabah harian. Ayo bangun malam, introspeksi diri, kebaikan dan kurang sebelum nanti dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Neraka hawiyah yaitu neraka yang selama hidup di dunia mengerjakan kebaikan bercampur keburukan. Nah, nanti tempatnya neraka hawiyah itu ya kalau Jawa itu yo salat,
yo maksiat, yo memberi sodakoh, tapi juga makan barang yang haram. Pokoknya antara baik buruk itu dicampur aduk. Campur aduk. Muslim laki-laki maupun perempuan yang perbuatan sehari-hari tidak sesuai dengan ajaran Islam, maka hawiyah sebagai tempat tinggalnya. Neraka hawiyah disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Qari'ah ayat 8 sampai 11. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Adapun orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Dan tahukah kamu apa neraka hawiyah itu? Yaitu api yang sangat panas. Kita nggak ngurus orang yang nggak beriman, Pak ya. Kalau nggak beriman itu harus dicemplungkan, Pak, itu Pak ya. Nggak usah dihitung itu. Kalau sudah nggak percaya kan begitu, itu langsung dilempar saja oleh malaikat kan begitu. Dia akan menghuni neraka awalan, neraka lebih dahulu, merasakan terlebih dahulu. Yang kita bahas, ayo kita yang percaya kepada Allah, percaya pada Rasulnya, ayo kita bebaskan diri kita ini dari siksa api neraka, termasuk dari neraka hawiyah. Yang kedua itu neraka jahim. Neraka ini sebagai tempat penyiksaan atas orang-orang musyrik, orang-orang yang menyekutukan Allah. Sesembahan mereka selama di dunia akan datang untuk menyiksa mereka. Syirik disebut sebagai dosa yang paling besar menurut Allah. Karena syirik berarti menyekutukan Allah atau menganggap ada makhluk yang lebih hebat dan berkuasa sehebat Allah. Neraka ini disebut dalam surat Asy-Syu'ara ayat 91 sampai 92. Nah, syirik modern itu banyak sekali bapak-bapak. Handphone itu juga bisa jadi syirik. Ketika dipanggil untuk sholat lebih sibuk, lihat WhatsApp-nya, lihat statusnya. Itu berarti kan menduakan Allah, mementingkan WhatsApp-nya, mementingkan YouTube-nya, mementingkan TikTok-nya. Ya, ayolah sadar Bapak Ibu. Batasi penggunaan WhatsApp itu, penggunaan handphone itu. Batasi. Jangan 24 jam itu bangun tidur lihat WhatsApp, mau tidur lihat HP, kemana-mana HP terus. Akhirnya lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini juga bisa yang disebut dengan syirik-syirik modern. Syirik itu intinya kan melupakan Allah dan keasyikan, kehusyukan pada sesuatu selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayo batasi agar kita ini bisa menggunakan HP sebijaksana mungkin. Maka salah satu program Pasca Muktamar Muhammadiyah itu adalah programnya bijaksana dalam menggunakan media sosial. Bijaksana menggunakan media sosial. Sekarang itu banyak orang hancur karena handphone, dan banyak orang itu yang naik harkat martabatnya juga karena handphone. Bapak Ibu mungkin yang lagi ngetren yang Syaib Ali, nah gitu ya, sama gadis Wajo di Sulawesi sana ya, Makassar, percintaan lewat WhatsApp Pak ya. Untuk melamar sampai datang ke Wajo ditolak. Nggak ngerti apa sudah balik lagi ke India atau masih belum gitu Pak ya. Itu kayak korban WhatsApp. Korban WhatsApp. Bercinta lewat WhatsApp. Maka juga hati-hati. Berapa banyak anak kita terbunuh gara-gara handphone. Berapa banyak orang-orang bunuh diri gara-gara handphone. Betapa banyak orang lupa anak, lupa istri juga gara-gara handphone. Betapa banyak ibu-ibu lupa suami gara-gara handphone. Nah, ayo ada pembatasan penggunaan handphone itu. Karena bisa jadi tadi handphone itu juga menjadi kita ini
syirik kepada Allah, lebih mendahulukan handphone kita, medsos kita daripada panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, bismillahirrahmanirrahim, wa qila lakum aina ma kuntum ta'buduna wa burizatil jahimi lil ghawin. Diperlihatkan dengan jelas neraka jahim kepada orang-orang yang sesat, dan dikata kepada mereka, di manakah berhala-berhala yang dahulu kamu selalu menyembahnya? Berhala zaman dulu jahiliyah itu berupa patung-patung, Pak ya. Berhala zaman sekarang itu ya mobil, dipamir-pamirkan. Maka pegawai grupnya Sri Mulyani ya, ini lagi rame, Pak ya, kan suka pamer mobil, pamer sepeda motor, pamer rumah. Materi itu menjadi kiblat sekarang. Ini juga bisa berhala-berhala modern, pangkat jabatan sampai puluhan miliar. Padahal beberapa tahun yang lalu kasus Gayus itu sudah muncul gitu ya. Lupa lagi, pamer lagi, diperiksa lagi, tiarap semua sekarang gitu, Pak ya. Lagi-lagi apa yang bisa kita jadi baik bagus, Pak? Lagi-lagi iman kita, Pak. Iman kita di sini. Hidup ini apalah? Paling 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun setelah itu balik pada Allah. Untuk apa di dunia kita membusungkan badan, pamer kekayaan, pamer harta? Itu ya berhala-berhala modern. Sekarang tuh orang dihormati karena kayanya, bukan karena imannya, bukan karena ketakwaannya. Padahal Al-Quran menyatakan inna akramakum indallahi atqakum. Zaman sekarang hilang, Pak. Hilang ayat ini, diganti siapa yang punya jabatan. Maka banyak orang kemaruk jabatan, kemaruk harta, karena materi sudah menjadi kiblat dalam hidupnya, sudah menjadi berhala-berhala di dunia ini. Padahal nanti kalau sudah mati, mobilnya ya enggak dibawa, moginya juga enggak dibawa, villa-villanya juga tidak dibawa. Paling nanti yang dibawa itu adalah umpluan kayak tadi itu, Pak ya, yang jalan. Itu harta kita yang sungguhnya itu, yang jalan, ngasih 5.000, 10.000, 50.000, 100.000, itu nanti yang menolong kita. Kalau mobil itu paling banter dibawa nanti istrinya, anaknya. Ya kalau anaknya soleh, kalau nggak soleh, menjadikan harta-harta itu menjadi penyubur untuk di alam akhirat kelak, untuk dimusnahkan oleh Allah di api nerakanya itu. Oleh karena itulah Rasulullah ketika meninggal itu tidak banyak meninggalkan harta. Sahabat yang 4 itu tidak banyak meninggalkan harta, tapi sedekahkan, berikan. Idza mata Ibnu Azam in qata amalu illa bi salasatin shadaqatin jariyah al ilmu yantafa'uhu al waladun solehun yatmulau. Ayo 3 ini Bapak Ibu, agar kita selamat dari api neraka. Yang ketiga, neraka syakor, yaitu tempat untuk orang munafik yang mendustakan, tidak mentaati perintah Allah dan Rasulnya, maka dibakar dalam api adalah hukuman untuk mereka. Nama neraka ini tercantum dalam surat Al-Mudassir ayat 26-27. Wa ma adraka ma syakor la tubki wa la tadhar. Tahukah kamu apa neraka syakor itu? Syakor itu tidak meninggalkan dan tidak membiarkannya. Andaikan kata Bapak, kalau ini adalah fisik kita, ya ini gambar, ini tidak akan mencerminkan yang sesungguhnya. Kalau kita di neraka,
Ini sudah lautan api, Pak. Subhanallah. Kayaknya nggak enak makan, Pak, ini, Pak. Nggak enak makan. Kalau kita berada di sini, Pak, di sini ada lautan api. Iya, kalau di neraka itu oleh Allah dijebur neraka, mati, nggak bangkit lagi, this is no problem, finish. Tetapi persoalannya, setelah kita dihidupkan di sini, terbakar, mati, habis, dihidupkan kembali, kan begitu. Terbakar lagi, makan, minumannya itu air nanah, air panas, tenggorokannya pecah, putus, terurai semua perut-perutnya, habis tinggal kerangka, mati, dihidupkan lagi. Ini masalahnya. Bapak Ibu sudah selesai ini ya. Ayo semampang besok kita menyongsong bulan suci Ramadan. Akan ketemu dengan Lailatul Qadar. Ya. Kalau kita ketemu di situ lebih baik dari 1000 tahun atau 83 tahun. Ayo berjuang betul Bapak-bapak. Berjuang betul agar bisa kita ketemu di Lailatul Qadar, agar amalan kita itu sama dan usaha kita 83 tahun. Kita berdoa pada Allah, mudah-mudahan oleh Allah kita dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Karena tidak semuanya, Pak, bertemu dengan Ramadan. Banyak besok Ramadan, malamnya sudah diambil oleh Allah. Ayo kita minta pada Allah persiapan Ramadan dengan baik. Di 10 malam yang terakhir, ayo serius sungguh-sungguh untuk beribadah, agar ibadah kita di malam Lailatul Qadar itu sama dengan hidup kita yang 83 tahun itu. Ini kesempatan berharga bagi kita, maka kita minta memohon kepada Allah untuk jangka pendek ini agar dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Bapak Ibu semampang, Bapak Ibu semua masih bisa berzakat, berinfak, bersedekah. Ayo keluarkan sebagian harta itu untuk berzakat, berinfak dan bersedekah. Demikian pula selama ada kesempatan Bapak Ibu datang ke masjid, mendirikan sholat sunnah, sholat wajib. Walaupun kita dan merangkak, Pak, usahakan untuk datang ke masjid. Datang ke masjid. Demikian pula kalau Allah itu masih berikan kesempatan mulut kita, hati kita untuk berdoa dan berzikir, usahakan, sempatkan kita ini berdoa dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira ini yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi mohon maaf Bapak Ibu sekalian, mungkin kami harus izin pamit juga karena besok pagi kami harus balik ke Jawa, ke Malang. Maunya juga kemarin mau datang hari Jumat pagi, pulang Ahad sore ya, karena berhubung juga ada kegiatan juga di Batu besok di Orchid Hotel jam 9 pagi, sehingga sekali lagi kami mohon izin pamit dari para jemaah. Mari kita saling mendoakan semua, dan doa kita tadi, Pak, kalau Pak Farid terpenting, doakan agar kita semua ini terhindar dari siksa api neraka. Syakar itu, dan mari kita tutup dengan doa kafaratul masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallah wa fadlun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.